pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Markas komplotan peretas dan pembobol rekening nasabah bank digerebek polisi Tulang Bawang. 12 orang ditangkap. Banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Pesawaran. Pelajar hingga veteran Lampung memperingati Hari Pahlawan. Komplotan pembobol rekening nasabah bank yang bersembunyi di sebuah rumah sewa di Desa Gedung Karya Citu, Kecamatan Rawacitu Selatan, Tulang Bawang, digerebek polisi Kamis siang. 12 orang, 3 diantaranya remaja, ditangkap tanpa perlawanan. Polisi menyita 10 ponsel, beberapa buku rekening, dan uang lebih dari 60 juta rupiah. Para tersangka adalah warga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mereka ditangkap karena membobol rekening puluhan nasabah salah satu bank pemerintah yang belum memiliki aplikasi layanan transaksi daring. Dalam aksinya mereka menawarkan aplikasi perbankan palsu secara acak melalui SMS dan WhatsApp. Warga yang berminat kemudian diminta mengisi data di aplikasi buatan mereka. Data pribadi itulah yang dipakai tersangka untuk meretas dan menguras uang dalam rekening korban. Kewajiban nasabah untuk mengisi formulir selanjutnya. Salah satunya adalah para nasabah memberitahu username dan password. Nah, kode notifikasi akan masuk ke email para tersangka. Nah, disitulah melalui username dan password, kemudian berhasil membuka rekening para nasabah. Selanjutnya uang yang ada di rekening nasabah itu ditransfer ke rekening yang sudah disiapkan oleh mereka. BRI menghimbau seluruh nasabah untuk waspada kepada segala bentuk modus penipuan dan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk info lebih lanjut, menghubungi kantor BRI terdekat atau kontak BRI di 140017 atau di 1500001. Terima kasih. Sebagian uang hasil kejahatan tersangka juga dipakai untuk membeli perhiasan yang turut disita. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat berhati-hati jika mendapat pesan singkat yang isinya meminta membuka sebuah tautan. Karena hal itu bisa digunakan para komplotan peretas untuk menguras uang dalam rekening. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kasus pencurian motor di Lampung Utara sangat tinggi. Ini terungkap saat Polres Lampung Utara menggelar ekspos kasus yang diungkapnya selama sebulan terakhir. Dari 22 tersangka yang ditangkap, 17 orang diantaranya terlibat kasus pencurian motor. Mereka seluruhnya warga Lampung Utara. Polisi menyita 9 motor hasil kejahatan para tersangka. 17 tersangka pencuri motor itu berasal dari 7 komplotan. Mereka menyasar motor di tempat parkir toko dan rumah.
Jumlah barang bukti. Barang bukti ada 9 sepeda motor ada 2, kemudian ini ada handphone 6 unit, kemudian uang tunai sebesar Rp2.538.000, kemudian satu botol Inggris. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi bertekad memberantas kejahatan pencurian motor yang marak di Lampung Utara. Untuk mencegah kejahatan ini, polisi mengimbau warga memasang kunci pengaman ganda di motornya, khususnya saat motor ditinggalkan di tempat parkir umum. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Desa Sukamaju dan Pagar Dewa, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Kamis pagi masih berantakan setelah diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Bencana itu terjadi pada Rabu malam bersamaan hujan lebih dari 3 jam. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Gunung Talang Langgar di kecamatan ini. Banjir yang membawa lumpur masuk permukiman. Akibat banjir ini, pelajar SD di daerah ini diliburkan karena sekolah mereka dipenuhi lumpur sisa dari banjir. Warga dan polisi bergotong royong menyingkirkan lumpur bekas banjir. Tim dari Pakapolsek melalui Babin Kamtibmas juga melaksanakan kegiatan pembersihan bersama, gotong royong bersama warga setempat. Kami dorong terus anggota kita untuk selalu bersama-sama dengan masyarakat dalam menghadapi musibah atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan dan gotong royong. Banjir bandang dan longsor di 2 desa di Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran tidak merenggut korban jiwa. Warga korban banjir membutuhkan bantuan makanan dan air bersih. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Banjir yang merendam belasan hektar perkebunan karet dan sawit di Desa Margo Makmur dan Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Besuci, Kamis siang belum surut. Ketinggian banjir hingga setengah meter. Banjir terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan lebih dari 3 jam pada Rabu malam. Air hujan menggenang sebab resapan air di wilayah ini minim. Rawa-rawa telah beralih fungsi jadi lahan perkebunan karet dan sawit. Akibat banjir ini, para pemilik kebun karet kehilangan pendapatan. Mereka tak bisa memanen getah karetnya karena kebunnya tergenang banjir. Hampir setiap tahun, Pak. Permasalahannya kalau hujan besar pasti begini, nggak bisa aktivitas orang-orang yang punya kebun banyak airnya. Ya nggak bisa apa-apa kalau udah banjir begini, nggak bisa kerja, di rumah aja. Banjir tidak meluas ke permukiman. Para petani meminta pemerintah memberikan bantuan mesin pompa air berkapasitas besar untuk membuang air yang menggenangi kebun mereka. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji.